jadi DUT-nya bukan lagi, oh DUT. Oh iya DUT. Tadi ada di PPT. DUT apa? DUT. Device under Fast. Jadi yang kita ukur itu apa? Kalau tadi yang kita ukur adalah karakternya coupler, kalau sekarang yang kita ukur adalah karakternya kabel koaksial. Parameter ukurnya apa aja? Ada yang namanya loss kabel. Masih sama 20 log Vin per Vin out. Tapi bedanya kalau yang tadi directional coupler, kalau yang ini sudah kabel. Oke, bedain ya. Satuannya adalah kalau dapat loss kita harus tahu berapa sih? Tahu ini apa? Yes, good. Attenuation. Apa itu attenuation? Redaman. Kenapa kita perlu redaman? Karena kita kabel. Ya kan, setiap kabel pasti harus tahu redamannya. Rumusnya apa? Itu kemudian 3 adalah apa ini? Ini lambat apa? Belum pernah. di Gamma. LK Apa itu gamma? di LK Telkom. LK Telkom banyak. Koefisien refleksi. Ada ref per Vin. Otomatis ini karena kita udah berbicara kabel, ini juga pasti kabel ya. Ada satuannya koefisien refleksi? Nggak ada. Kemudian 4 adalah impedansi karakteristik dari kabel koaksial. Rumusnya adalah Z long 1. Pernah ketemu rumus ini? Ya. Jadi ini adalah parameter yang akan kamu ukur, Vin, Vout, Vref, Vin. Tetap aja itu aja. Caranya gimana? Seperti biasa, sumber kita set dari 100 sampai 500 MHz. Nah, kalau acuannya tadi datasheetnya directional coupler, sekarang kamu harus download datasheetnya, berarti datasheetnya apa? Kabel. Kita lihat di belakang kamu kacamata. Baca, itu tipe kabel apa ya? Mereknya? Ya, itu benar. Silahkan kamu download ini. Kemudian flat band, berarti yang disebut flat band itu ini sepanjang ini. Ya, karena ini APF berarti flat bandnya juga sama dengan 5 dan sebelah sini enggak terpotong kan? Oke. Dan sudah, depan sudah 5 set faktor. Udah. Saya mau tanya, berapa karakteristik impedansinya kabel yang RG213U benar? Terus berarti range yang kamu dapat harus dari berapa? 48 sampai 50 ya? 50. Idealnya. Terus gimana ini? Ini tuh directional coupler yang kamu pakai. Directional coupler itu ada 2 ya, ada Single dan dual. ada 2. Dilihat dari apanya? Port couplingnya Berapa? 3 port, Kalau ada dual 4 port. Nah, untuk yang ini kamu pakainya yang dual. Di sini kita nggak say in out Vref in, tapi port A, port D, port D, port C. Coba kamu lihat di situ di mangkok yang hitam itu ada directional coupler 4 kaki. Baik, input
Ya, yang ini D itu V incident, yang B ref. Ya, jadi dilihatnya adalah, kelihatan nggak? Soalnya, nah D ini, ya sudah kamu jelas. Ini dia bilangnya V incident karena udah ada arah dan apa. Jadi kamu pertama adalah harus tahu output dari misalnya tadi 500 lagi. Berarti kalau mau tahu take out, ininya diapain ya? Dan saya banyak TK sampai yang Kita pengen cari take out, port ininya diapain? Diredam. Hah? Di open, di short, di terminasi dong. Oh, terminasi. Jadi ini kamu terminasi yang D sama B nya, ini PO nya, jadi ada ya. Untuk mencari payout, port DB-nya di Payout terminasi. directional coupler ya, yang sama dengan V-in couple. Jadi kamu lihat dulu payout-nya sebagai V-in couple. Karena kenapa V-in couple? Nanti ini kamu DQT-nya adalah couple kok. Baik, ini aja berarti kita terusin dulu ya yang ini Pak. Ini kita sekarang kita berhasil. Ini adalah sampai ya. Ini adalah payout. Kira-kira berapa? Misalnya 200 milivolt. Kenapa 200 milivolt? Kenapa dia bisa lebih kecil? Ada redaman. Karena di sini kan kabel ada Redaman. Kalau yang di sini kenapa lebih kecil? Karena ada loss dari sini. Ya kan? Main line. Main itu apa? Ya, utama, jalur utama. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau ngukur P-in kabel, berarti tanpa kabel. Ya, outputnya directional coupler. Kalau V-out kabel, kabelnya udah dipasang, kamu sambung ke RF detektor. Oke? Terus apa lagi? Ukur apa lagi? Kalau ini dihitung ya, Oh ya. karena kan kabelnya udah tahu di situ 52 meter. Jadi ini tuh hitungan dari loss yang kamu dapat dari ukur. Betul? Berarti sekarang tinggal ukur VRF dan V-incident. Karena Z juga adalah hitung. Gimana cara ngukur V-incident? V-incident. Logikanya mana tadi V-incident? Ayo yang ngantuk, yang nguap aja. V-in. V-incident. Yang D. Nah, dia gini ya. Ini adalah V incident. Ini adalah V reflective. Kalau mau ngukur V incident berarti gimana? Berarti osiloskopnya ke D-in. Ininya determinasi. Oh, terminasi. Ininya. Osiloskop. Kalau mau viref, D-nya terminasi. terminasi. Ininya. Osiloskop. Berarti ganti channel 2 sama terminasinya aja ya. Enggak dong, kalau keuntungan yang dual kan nggak perlu lagi. Kalau Nggak yang usah. ini kan kita portnya udah habis untuk ngukur. Kalau ini kan memang sudah difasilitasi kalau pengen. Nggak usah kalau dua, nggak usah tukar-tukar. Udah, oke, cepat aja langsung ke situ. Pancingnya dari 200 sampai 700 biar gampang lagi kayak tadi. Kalau gitu langsung cek dulu. Enggak, ke start dulu. Ke start dulu, pencet. Nah, Berarti di offin dulu ya. udah, oke, udah ke switch. Udah ya, kita anggap kamu udah bisa nentuin segitiga ya. Atau kamu mau uji Membangkitkan P-in, putar dulu ke 0. Saya mentok tuh. sampai mentok. Sampai mentok. Jangan kasar ya di sini ya. Dah, udah langsung. Itu nggak stopin dulu. Boleh langsung ke stopin, and then pasang RF detector. Tulangnya ini nanti saya kasihkan yang lepas. Kenapa harus cabut
kabelnya. Oh. Kabel itu aja yang kamu cabut. Musik. Kabel itu kamu cabut, pasang itu. Nah, itu kabel itu kamu cabut. Nggak apa. Sekolah. Nah, itu kamu pasang. Nah, terus pasang kemana itu? Udah. Udah. Ya waktu Sip. channel 2. Udah on.